Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan dan kita akan segera membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Ayo kita lihat satu persatu. Berita yang pertama, sahabat Kompas TV, jenazah dari anak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ditemukan. Jenazah Eril ditemukan dan dikonfirmasi melalui tes DNA. Berdasarkan identifikasi DNA, polisi Bern mengkonfirmasi bahwa jenazah telah dipastikan merupakan jenazah Emeril Khan Mumtaz, anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eril diketahui hilang di Sungai Are sejak 26 Mei 2022. Dubes RI untuk Swiss, Mulyaman Haddad memastikan hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi. KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam proses pengurusan jenazah dan repatriasi hingga jenazah Eril tiba di Indonesia. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia. Berlanjut ke berita berikutnya, sahabat Kompas TV, Luhut menegaskan bahwa dirinya mengurus banyak hal di dalam negeri. Di depan DPR, Luhut menegaskan bahwa segala tugas yang ia emban semata atas perintah Presiden Joko Widodo. Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan posisinya yang seolah mengurus semua hal. Luhut juga menyatakan dirinya sudah tidak muda lagi, sehingga dia akan jujur kepada Presiden jika memang tak sanggup menjalankan apa yang diperintahkan. Dalam kesempatan itu, Luhut menjelaskan pelaksanaan fungsi Menko Marves sesuai dengan Perpres nomor 92 tahun 2019. Luhut pun turut menunjukkan setumpuk pelaksanaan fungsi yang ia emban kepada anggota DPR. Nah, saya ingin satu garis bawahin, Pak. Jadi jangan saya dipikir ngurusin semua, tidak, Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat ini. Tahun 2019 yang buat ini Pak Profesor siapa? Menko pertama? Yudhoyono. Beliau yang buat. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden aja. Ya, kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya, tanya Presiden. Berita terakhir untuk Top 3 News pada hari ini, sahabat Kompas TV, Panglima TNI menyoroti kasus Walpas Pampres aniaya security. Panglima TNI tak ingin Walpas Pampres Serda Rizal hanya dijerat pasal penganiayaan. Seorang anggota TNI yang bertugas di Batalion Pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden diduga menganiaya security Green Pramuka City. Kasus penganiayaan tersebut diungkap oleh Auditor Jenderal TNI Marsda TNI Reki Iren Lume kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam sebuah rapat. Menanggapi laporan itu, Panglima tegaskan meminta pelaku tidak hanya dikenai pasal penganiayaan. Jadi ini jangan sampai nanti pasalnya hanya penganiayaan. Karena apa? Dia kan bawa senjata. Jadi pasalnya semua yang ada kaitannya kenakan. Sahabat Kompas TV, itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, subscribe YouTube channel Kompas TV untuk berita berkualitas tiap harinya. Sampai jumpa!